Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini, dan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan salah satu netizen yang bisa kita baca secara bersama-sama di layar. Ini ada pertanyaannya, "Bang, mohon dibantu, saya mau konsultasi." Kronologi seperti ini. Pada awalnya ada sebuah bangunan rumah tinggal yang merupakan milik almarhum. Lalu almarhum meninggal dunia dan memiliki beberapa anak. Setelah dia meninggal dunia, maka bangunan rumah tinggal tersebut otomatis menjadi milik ahli waris. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama antara para ahli waris, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada anak bungsu dan ikhlas sehingga telah dibuatkan surat kesepakatan bersama. Setelah itu dikasih ke anak bungsu. Lalu anak bungsu tersebut menjual ke pihak lain, tetapi secara lisan dan tidak ada surat akta jual beli maupun kwitansi lain. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana status hukum kepemilikan terhadap bangunan rumah tinggal tersebut, Bang? Terima kasih. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari saudara kita ini yang menanyakan tentang status kepemilikan terhadap bangunan rumah tinggal yang tadi telah diceritakan oleh rekan kita ini, maka perlu kita menganalisis dari awal bagaimana silsilah ataupun kronologis terkait kepemilikan bangunan rumah tinggal tersebut. Jadi sesuai dengan alur cerita apa yang disampaikan dan telah kita baca secara bersama-sama, yang mana bangunan rumah tinggal ini merupakan pada awalnya milik dari ayah mereka, mungkin ya, ayah mereka yang kemudian meninggal dunia, dan orang tersebut memiliki beberapa anak yang menjadi ahli waris daripada bangunan rumah tinggal tersebut. Namun beberapa anak yang merupakan ahli waris dari pemilik rumah tersebut sepakat membuat suatu kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan bersama yang menyepakati bahwa rumah tersebut akan diserahkan kepada salah satu ahli waris dari beberapa anak ini, yaitu si bungsu, sehingga hak sepenuhnya terhadap kepemilikan rumah tersebut beralih kepada si bungsu berdasarkan kesepakatan para ahli waris lainnya. Lalu setelah terjadi kesepakatan itu, setelah terjadi penyerahan bangunan rumah tinggal tersebut dari ahli waris lain kepada si bungsu, maka dijuallah rumah itu oleh si bungsu ini. Tetapi hanya secara lisan, ini kita mengutip sesuai dengan alur ceritanya, secara lisan dan belum terbit akta jual beli ataupun kwitansi yang menerangkan tentang transaksi jual beli rumah tersebut. Nah, yang ditanyakan bagaimana status hukum kepemilikan terhadap bangunan rumah tinggal tersebut. Ya, kalau kita mengikuti alur ceritanya, maka berdasarkan data ataupun bukti legalitas kepemilikan yang saya simak sesuai dengan alur cerita, maka bangunan rumah tinggal tersebut masih milik si bungsu. Ya, masih hak sepenuhnya daripada si bungsu ini. Karena walaupun dia sudah melakukan jual beli terhadap pihak lain, namun sesuai dengan alur cerita yang disampaikan oleh rekan kita bahwa itu hanya secara lisan dan belum ada ataupun belum terbit sebuah akta jual beli ataupun kwitansi yang menerangkan tentang transaksi jual beli bangunan rumah tinggal tersebut, sehingga kepemilikan daripada bangunan rumah tinggal tersebut masih menjadi hak sepenuhnya si bungsu. Ya, ini belum ada peralihan
secara otentik, secara hukum belum ada pernah lihat. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini ataupun pemaparan ini bermanfaat bagi teman-teman dan terutama bagi rekan kita yang menanyakan tentang persoalan ini. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan tentang informasi yang akan saya sampaikan melalui channel ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Salam keadilan.